Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Lau. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang harta bersama. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Yang perlu kita bahas pada kesempatan ini adalah ada pertanyaan seperti ini. Apa akibat hukum apabila suami atau istri menjual harta bersama miliknya tanpa diketahui, tanpa disetujui oleh suami atau istri? Itu pertama. Kedua, apa upaya dan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh suami atau istri ketika salah satu di antara mereka menjual harta bersama tersebut kepada orang lain? Tentu ini kita akan bahas ya teman-teman ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harta bersama menurut hukum adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai harta bersama ini diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 35 ayat 1 yang bunyinya seperti ini ya. Saya bacakan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya seperti ini teman-teman. Setelah kita melangsungkan perkawinan ya, pasangan suami istri ya, ketika mendapatkan harta, mendatangkan harta, baik itu hasil dari pekerjaan, gaji atau usaha yang lain-lain, semenjak atau setelah diperoleh setelah pernikahan, itu merupakan harta bersama. Lain halnya ketika harta yang dibawa atau harta yang memang sudah ada sebelum perkawinan ya, entah itu bawaan dari orang tua atau warisan dari orang tua, itu merupakan harta bawaan yang tidak masuk dalam kualifikasi sebagai harta bersama. Itu clear ya teman-teman. Jadi harta bersama merupakan harta yang diperoleh ya semenjak atau dari perkawinan yang sah, dan yang dicatatkan ya, perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA, atau dicatatkan di pencatatan sipil yang diakui oleh negara. Itu perkawinan ya teman-teman. Terus kemudian bila mana suami atau istri ingin menjual harta bersamanya seperti misalkan tanah, rumah, atau harta bergerak lainnya seperti mobil, motor dan lain-lain ya, itu harus persetujuan suami atau istri. Sebagaimana disebut di dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ya, mengenai harta bersama. Suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Yang dimaksud dalam hal kedua belah pihak dalam hal ini adalah suami dan istri. Oke teman-teman, terus kemudian melanjutkan atau diperkuat dengan instruksi Presiden tentang KHI kompilasi hukum Islam mengatakan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan ya, tidak boleh atau tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan atau mengalihkan harta bersama. Itu instruksi Presiden tentang kompilasi hukum Islam. Jadi suami atau istri tanpa persetujuan di antara mereka
tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau memindahkan harta bersama atau menjual. Nah, jadi suami atau istri yang menjual, memindah tangankan, mengalihkan objek harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri adalah tidak sah atau batal demi hukum. Nah, itu akibat hukumnya ya. Jadi akibat hukum apabila suami atau istri menjual, memindah tangankan, mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan di antara mereka atau salah satu di antara mereka, ya, itu akibatnya adalah batal demi hukum atau tidak sah. Nah, itu ya teman-teman. Terus kemudian langkah atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh suami atau istri ketika salah satu di antaranya menjual atau mengalihkan atau memindah tangankan objek yang merupakan harta bersama tanpa sepengetahuan di antaranya, yaitu dapat melakukan upaya hukum, yaitu dapat menggugat ke pengadilan negeri ya atas perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum itu ya sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUH Perdata. Atau dapat juga menggunakan langkah hukum yang lain seperti menempuh cara-cara pidana dengan cara melaporkan ke kepolisian ya, terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP. Nah, itu ya teman-teman. Jadi tanpa persetujuan suami atau istri, harta bersama atau harta yang telah diperoleh setelah pernikahan itu tidak dapat dipindah tangankan, dialihkan, nggak boleh ya, nggak bisa. Nah, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum ya, cacat atau tidak sah ya, cacat hukum ya maksudnya. Seperti itu ya teman-teman. Atau setelah ada upaya seperti itu atau ada hal yang terjadi atau telah terjadi menjual atau memindah tangankan, maka dapat dilakukan yaitu ya menggugat perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri atau dengan cara membuat laporan pidana di kepolisian ya. Oke, baik teman-teman, demikian informasi ini yang saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, menambah keilmuan kita, khazanah keilmuan pada bidang hukum ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila menurut saudara, teman-teman, informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.